Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang makna Topo Wudo Ratu Kalinyamat. Topo Wudo Ratu Kalinyamat merupakan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya, tentang harapan dan permohonan. Telanjang bebarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tentunya kalau wudo atau telanjang itu kita artikan secara wujud dohir, tanpa ada pakaian yang menempel di badan sedikit pun, tapi kalau dalam arti hakiki bisa saja seperti di atas, adalah sebuah kejujuran sebagai manusia yang tidak ada daya apa-apa kecuali pemberian Sang Pencipta. Jadi penyerahan diri yang dilakukan Ratu Kalinyamat adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bukankah dalam ajaran Islam menekankan nilai keimanan kepada Allah adalah sebuah ukuran ketakwaan? Kita wajib mempercayai bahwa sesungguhnya Allah adalah Zat yang wujud, Maha Esa yang menjadi Tuhan alam semesta. Tanpa permulaan dan tanpa kesudahan, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Sebagai tanda bahwa Allah itu wujud, ialah wujudnya alam terbentang ini dengan alasan bahwa setiap yang wujud ini sudah barang tentu ada penciptanya. Secara logika, mustahil apabila wujud dengan sendirinya. Justru karenanya tidak ada lain pencipta alam raya semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan percaya kepada Allah ini dapat menimbulkan kemauan dan aspirasi untuk mengabdikan diri kepadanya dengan sepenuh pengabdian. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 65, dan kami telah mengutus kepada kaum Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Al-A'raf 65. Pemerintahan Ratu Kalinyamat adalah mitos kepahlawanan seorang putri sebagai tokoh wanita abad ke-16. Dr. H.J. de Graaf, sejarawan Belanda yang banyak menggeluti sejarah Jawa, dalam bukunya Awal Kebangkitan Mataram menulis bahwa Ratu Kalinyamat telah 2 kali menyerang Portugis dan Malaka, yakni pada tahun 1550 dan tahun 1574, namun mengalami kegagalan dan Ratu masih tetap berkuasa, dan terus berusaha mengadakan serangan lagi. Serangan yang kedua itu berkekuatan 300 kapal layar yang 80 buah diantaranya berukuran besar masing-masing berbobot 400 ton, serta sekitar 15.000 prajurit pilihan yang dibekali meriam dan mesiu. Dari mitos sejarah yang berkembang bahwa pertapaan Ratu Kalinyamat terdapat di 3 tempat. Yang pertama dilakukan di Dukuh Gelang atau Gilang Mantingan, yang dekat dari Masjid Mantingan. Pertapaannya lalu pindah di Dukuh Donoroso, yang dekat dengan Loji Gunung atau Lembaga Pemasyarakatan Jepara, kemudian berakhir di lereng Gunung Donorojo, tepatnya di Dukuh Sonder RT 02 RW 10 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo. Namun kami tidak bisa mengurai lebih panjang tentang 3 pertapaan tersebut. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, yang bisa kami analisa adalah laku Topo Wudonya di Desa Tulakan Donorejo Jepara di situs pertapaan Ratu Kalinyamat, yang semula hanya berupa bangunan sederhana berukuran 3 kali 4 meter di tepian sebuah sungai kecil di Tulakan, kini oleh pemerintah Kabupaten Jepara dibangun pintu gerbang. Tempat pemandian untuk berendam atau tapa kungkum di sungai kecil dekat pertapaan kini dibangun pula pagar pemisah untuk peziarah pria dan wanita. Jalanan dan halaman situs pun telah diperkeras dengan paving block. Setiap malam Jumat Wage, situs pertapaan Ratu Kalinyamat dipenuhi peziarah yang datang dari berbagai daerah di sekitar Jepara. Para peziarah kebanyakan kaum perempuan yang ingin cantik alami seperti Ratu Kalinyamat. Syaratnya,
Mereka terlebih dahulu harus mandi di sungai kecil yang ada di dekat situs bekas pertapaan. Kemudian disusul dengan laku tapa atau meditasi selama 40 hari. Terlepas dari mitos tentang kecantikan Ratu Kalinyamat yang legendaris itu, Jepara tampaknya menjadi wilayah yang bisa memberi inspirasi bagi kaum perempuan. Di Jepara pula lah Raden Ajeng Kartini lahir dan dibesarkan, dan memberikan pencerahan bagi kaum perempuan Indonesia pada awal abad ke-20. Ratu Kalinyamat dan ratu-ratu Nusantara lainnya di sebagian besar wilayah Indonesia, wanita dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia yang penting namun cenderung terabaikan. Padahal sebenarnya dalam perjalanan sejarah Indonesia di berbagai wilayah, peranan wanita tidak bisa diabaikan. Indonesia mempunyai tokoh-tokoh perempuan yang pernah memegang peranan penting dalam bidang politik dan pemerintahan pada masa lampau. Beberapa contoh di antaranya adalah Ratu Sinuhun yang memerintah Palembang dari tahun 1616 sampai 1628, kemudian Dayang Lela pada tahun 1790 menggantikan suaminya, Jayakusuma, memerintah Kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat. Pada abad ke-19 di Sulawesi Selatan dikenal raja-raja perempuan, yaitu Daeng Pasuli dari daerah Sawito, Pada dari daerah Alita, Adi Matanang dari Rapang, Siti Aisyah dari Baru, dan Imadina Daeng Bau dari daerah Lakiang. Sementara itu Ternate pernah diperintah oleh Witanri Ula. Bahkan Kerajaan Aceh memiliki tokoh perempuan yang paling banyak dalam bidang pemerintahan, politik, dan militer. Tokoh-tokoh itu adalah Ratu Nur Ilah, wafat 1380, dan Ratu Nahrasiah, wafat 1428, keduanya dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Laksamana Keumalahayati yaitu Laksamana Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Al-Mukamil, 1589 sampai 1604. Terdapat pula 4 sultan wanita berturut-turut dari tahun 1641 sampai 1699 yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah, Sultanah Nurul Alam, Inayat Shah, dan Kamalat Shah. Sebagai pejuang dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19 dikenal Kat Nyak Dien, Kat Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan lain-lain. Sementara itu di Pulau Jawa pernah ada raja-raja perempuan seperti Pramodawardhani yang menggantikan ayahnya Samaratungga sebagai Raja Mataram kuno pada pertengahan abad ke-8 dan Tribuano Tunggadi yang memerintah Majapahit selama 22 tahun, 1328 sampai 1350. Di Jawa Tengah dikenal 2 tokoh perempuan yang menjadi pemimpin pemerintahan, yaitu Ratu Sima dari Kerajaan Holing, Kalingga, pada abad ke-7. Kerajaan itu diperkirakan terletak di Jawa Tengah Utara, diduga Jepara. Satu lagi adalah Ratu Kalinyamat, juga sering disebut Ratu Jepara, yang memerintah di Jepara pada tahun 1549 sampai 1579. Kota Jepara termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pada zaman Islam Jepara pernah tampil menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang sangat terkenal. Kemasyhuran itu dicapai terutama ketika Jepara sebagai kota pelabuhan dan kerajaan maritim yang diperintah oleh Ratu Kalinyamat. Sesuai dengan letak geografisnya sebagai kota pelabuhan, Jepara menempati suatu titik yang menghubungkan dunia daratan dan dunia lautan. Dunia daratan adalah daerah-daerah yang terletak di belakang kota pelabuhan, yaitu daerah-daerah penyangga, hinterland, seperti Juwana, Kudus, Pati, Welahan, sampai lebih ke dalam lagi seperti Purwodadi, Stau, Grobogan dan sebagainya.
Sementara dunia laut adalah jalur perdagangan dan pelayaran dengan daerah-daerah di sekitarnya atau daerah seberang laut. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara mengalami puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pelayaran yang penting di pantai utara Jawa. Bagaimana upayanya menjadikan Jepara sebagai pusat perdagangan antar pulau dan pelabuhan yang tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi tetapi juga militer akan ditelaah secara ringkas. Ratu Kalinyamat adalah putri Pangeran Trenggana dan cucu Raden Patah, Sultan Demak yang pertama. Nama aslinya adalah Retna Kencana yang kelak menggantikan suaminya, Pangeran Hadirin sebagai raja di Jepara. Pangeran Hadirin tewas dibunuh oleh Arya Penangsang dalam perang perebutan tahta di Kerajaan Demak. Sebelum membunuh Pangeran Hadirin, Arya Penangsang telah membunuh Sunan Prawata dan istrinya. Sumber-sumber historiografi tradisional Jawa menyebutkan bahwa Ratu Kalinyamat menjadi tokoh sentral dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga Kesultanan Demak. Peranan yang dilakukan ini menunjukkan kemampuannya yang melebihi tokoh lain dalam menghadapi desintegrasi Kerajaan Demak. Sepeninggal Sultan Prawata, ia menjadi pemimpin keluarga dan pengambil keputusan penting atas bekas wilayah Kesultanan Demak. Agaknya ia dihormati sebagai kepala keluarga Kesultanan Demak yang sesungguhnya. Sumber tradisional Jawa Barat menyebutnya Ratu Arya Japara atau Ratu Japara. Nama Ratu Kalinyamat digunakan karena ia pernah bertempat tinggal di Kalinyamatan, suatu daerah di Jepara yang sampai sekarang masih ada. Setelah kematian Arya Penangsang, Retna Kencana dilantik menjadi penguasa Jepara dengan Candra Sengkala Terus Karya Tataning Bumi, yang diperhitungkan sama dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 10 April 1549. Diperkirakan bahwa selama menjadi penguasa Jepara, ia tidak tinggal di Kalinyamatan, tetapi di sebuah tempat semacam istana di kota pelabuhan Jepara. Sumber-sumber Belanda awal abad ke-17 menyebutkan bahwa, di kota pelabuhan itu terdapat semacam istana raja, Koninghof. Hal ini berarti bahwa Ratu Kalinyamat sebagai tokoh masyarakat bahari, memang tinggal di kota pelabuhan sebagai ratunya para pelaut dan pedagang, sementara itu daerah Kalinyamat hanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Ratu Kalinyamat dapat digambarkan sebagai tokoh wanita yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan pemberani. Kewibawaan dan kebijaksanaannya tercermin dalam peranannya sebagai pusat keluarga Kesultanan Demak. Meskipun ia sudah menjadi janda, tetapi Ratu Kalinyamat menjadi tumpuan bagi keluarga besar Kerajaan Demak. Walaupun Ratu Kalinyamat sendiri tidak berputra, namun ia dipercaya oleh saudara-saudaranya untuk mengasuh beberapa kemenakannya. Salah satu anak asuhnya ialah adiknya sendiri, Pangeran Timur, yang berusia masih sangat muda ketika Sultan Trenggana meninggal. Setelah dewasa, Pangeran Timur menjadi adipati di Madiun yang dikenal dengan nama Panembahan Madiun. Sejarah Banten mencatat bahwa Ratu Kalinyamat mengasuh Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin, Raja Banten, tahun 1552–1570, yang menikah dengan Puteri Demak, Pangeran Ratu. Menurut historiografi Banten, Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten. Maulana Hasanuddin sendiri juga berdarah Demak. Ayahnya, Fatahillah sedang ibunya adalah saudara perempuan Sultan Trenggana. Maulana Hasanuddin menikah dengan putri Sultan Trenggana. Dari pernikahannya itu lahir dua orang putra, yang pertama Maulana Yusuf dan yang kedua Pangeran Jepara.
Yang terakhir ini disebut demikian karena kelak ia menggantikan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara. Selama di Jepara, Pangeran Arya diperlakukan sebagai putra mahkota. Setelah bibinya meninggal, ia memegang kekuasaan di Jepara dan bergelar Pangeran Jepara. Ratu Kalinyamat juga mempunyai putri angkat bernama Dewi Wuryan, putri Sultan Cirebon yang makamnya berada di Kompleks Makam Ratu Kalinyamat di Mantingan. Jadi kehidupan keluarga Ratu Kalinyamat dapat digambarkan sebagai single parent yang bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan adik dan para kemenakannya. Tidak disebutkan dengan jelas apa alasan Maulana Hasanuddin mengirim Pangeran Arya ke Jepara untuk dididik oleh bibinya. Meskipun demikian, dapat diduga bahwa Ratu Kalinyamat dipandang mampu membimbing dan mendidik anak dengan baik, memiliki wibawa, dan berpengaruh. Ada kalanya pendidikan putra raja diserahkan kepada keluarga raja yang bertempat tinggal tidak bersama-sama raja. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, kisah makna Topo Wudo Ratu Kalinyamat. Ikuti kisah kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.